Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021, khususnya untuk kompetensi manajerial. Nah, jadi kompetensi manajerial ini merupakan submateri yang sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena dia juga memiliki nilai ambang batas ataupun passing grade yang harus dipenuhi oleh pelamar, yaitu passing grade kumulatif antara kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru ataupun soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, seorang peserta didik memiliki prestasi yang unggul di kelasnya. Selama 2 tahun bersekolah, dia selalu berada pada peringkat kelas 1 dan sekali berada di peringkat 2. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah yang A. Peserta didik berprestasi tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga sehingga dia dapat lebih rajin belajar. Yang B. Peserta didik yang sudah berprestasi tinggi sudah mampu mandiri dalam belajar dan mengembangkan motivasi dari dalam diri sehingga tidak terlalu memerlukan perhatian guru. Yang C. Motivasi dari dalam diri siswa yang berprestasi tinggi semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil, sehingga guru tidak terlalu repot memelihara motivasi tersebut. Yang D. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. Yang E. Peserta didik tersebut yang paling penting diberi penghargaan atau reward, sehingga motivasi belajarnya terpelihara dan prestasinya stabil. Nah, untuk soal nomor 1, ini ada salah satu siswa yang selama 2 tahun bersekolah, siswa ini selalu mendapat peringkat 1, teman-teman, dan sekali dia berada di peringkat 2. Nah, jadi pandangan Anda sebagai seorang guru terhadap peserta didik tersebut ini adalah, kita lihat yang A. Peserta didik berprestasi tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sehingga dia dapat lebih rajin belajar. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena prestasi tinggi dari siswa ini bukan hanya disebabkan oleh faktor lingkungan, tapi ada faktor-faktor lain yang mendukung siswa tersebut berprestasi tinggi. Jadi, kurang tepat yang A. Kemudian yang B, peserta didik yang sudah berprestasi tinggi sudah mampu mandiri dalam belajar dan mengembangkan motivasi dari dalam diri sehingga tidak terlalu memerlukan perhatian guru. Nah, untuk yang B ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini ada kalimat tidak terlalu memerlukan perhatian guru. Nah, jadi walaupun siswa ini berprestasi tinggi, tapi dia tetap perlu perhatian dari seorang guru. Jadi kurang tepat yang B. Kemudian yang C, motivasi dari dalam diri siswa yang berprestasi tinggi semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil, sehingga guru tidak terlalu repot memelihara motivasi tersebut. Nah, untuk yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kurang tepat yang C. Kemudian yang D, semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. Nah, sepertinya yang D ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang E. Peserta didik tersebut yang paling penting diberi penghargaan atau reward sehingga motivasi belajarnya terpelihara dan prestasinya stabil. Nah, untuk yang E ini kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini yang penting diberi penghargaan sehingga motivasi belajarnya terpelihara. Nah, jadi ketika tidak diberi penghargaan, maka motivasi belajarnya ini bisa saja tidak terpelihara, teman-teman. Jadi kurang tepat yang E. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D ya, teman-teman. Yaitu di sini yang paling penting ini adalah memelihara motivasi belajar mereka. Nah, jadi buat peserta didik yang berprestasi tinggi maupun berprestasi rendah ini sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah yang A.
menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. Yang B, menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat menjadi buruk. Yang C, menerima permintaan tersebut asalkan kumpulan skor yang dimiliki putra guru sejawat tidak terlalu terpaut jauh dengan pesaing lainnya. Yang D, menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Yang E, menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada salah satu guru yang menjadi panitia penerima beasiswa dan ada salah satu teman dari guru tersebut yang menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat yang A, menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. Nah, untuk yang A ini salah ya teman-teman. Karena apa? Karena dia menerimanya. Nah, jadi ketika dia sudah menerima, maka dia sudah tidak memiliki integritas ataupun kejujuran. Kita lihat yang B, menerima permintaan. Nah, menerima. Sama-sama menerima ya teman-teman. Jadi kurang tepat juga menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan rekan sejawat menjadi buruk. Juga kurang tepat yang B. Kemudian yang C, menerima. Nah, menerima lagi ya teman-teman. Jadi kurang tepat apabila menerimanya. Jadi kurang tepat yang C. Kita lihat yang D, menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Nah, sepertinya yang D ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang E, menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D ya teman-teman. Jadi sebagai pihak penyeleksi penerima beasiswa, guru ini harus bersifat objektif dalam menetapkan peserta didik yang lolos. Kemudian soal yang nomor 3, saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin, dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah yang A, meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah, yang B, meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. Yang C, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya akan disuruh keluar kelas. Yang D, meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. Yang E, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada suatu permasalahan teman-teman, yang mana ketika pembelajaran ini sedang berlangsung, terjadi percekcokan antara siswa yang kaya dengan siswa yang miskin, dan membuat pembelajaran ini berhenti sejenak. Nah, upaya yang dilakukan oleh guru untuk melerainya adalah, kita lihat yang A, meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah. Nah, untuk yang A ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Karena apabila guru ini meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah, maka dia akan ketinggalan pembelajaran pada saat itu. Jadi kurang tepat untuk yang A. Kemudian yang B, meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. Nah, masuk akal yang B. Kemudian yang C, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya akan disuruh keluar kelas. Nah, untuk yang C ini kurang tepat ya teman. Kemudian yang D, meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. Nah, sepertinya betul teman yang D. Kita lihat yang E, memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya, maka nilainya akan jelek di akhir semester. Nah, untuk yang E ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, yaitu meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung dan kembali mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. Kemudian soal yang nomor 4, kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang akan Anda lakukan adalah yang A, mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes,
Yang B, mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Yang C, mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. Yang D, mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Yang E, mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini ada himbauan dari kepala sekolah, teman-teman, yang mana setiap guru ini harus datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan pulang dari sekolah tersebut dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu. Dan sebagian guru ini menentang himbauan kepala sekolah tersebut, teman-teman. Maka yang akan Anda lakukan adalah, kita lihat yang A, mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. Nah, untuk yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman ini juga ikut menentang himbauan dari kepala sekolah tersebut. Kemudian yang B, mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, yang B betul. Kemudian yang C, mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. Nah, untuk yang C ini kurang tepat ya teman-teman. Karena di sini ada kata-kata bila waktu saya memungkinkan. Nah, jadi jika waktunya ini tidak memungkinkan, maka dia juga akan menentang himbauan kepala sekolah tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Nah, yang D ini juga betul, teman-teman. Kemudian yang E, mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Nah, untuk yang E ini juga kurang tepat. Salah yang E. Nah, jadi antara B dan D. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D, teman-teman. Karena apa? Karena yang D ini melakukan ataupun mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah. Nah, jadi poin pentingnya ini ada di sini, teman-teman. Karena di opsi yang B ini tidak ada pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5, seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah yang A, anak pemalas. Masa setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah, kamu tidak pernah mengerjakannya? Yang B, anak yang tidak patuh sama guru. Sudah tahu guru memberikan pekerjaan rumah supaya siswa belajar di rumah, tetapi tetap saja tidak mau mengerjakannya. Yang C, apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapatkan hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Yang D, saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Yang E, saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Nah, untuk soal yang nomor 5, ini ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, teman-teman. Dan komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah, kita lihat yang A, anak pemalas. Masa setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah, kamu tidak pernah mengerjakannya? Nah, untuk yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Karena apa? Karena guru ini menyebutkan kata-kata yang kurang pantas kepada murid ataupun kepada siswa, yaitu anak pemalas. Nah, jadi perkataan ini adalah doa ya teman-teman. Jadi jangan sampai menyebutkan kata-kata yang kurang tepat kepada murid. Kemudian yang B, anak yang tidak patuh sama guru. Nah, ini juga sama teman-teman dengan opsi yang A, yaitu dia menyebutkan kata-kata yang kurang tepat. Kemudian yang C, apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapatkan hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, juga kurang tepat yang C ya teman-teman. Kemudian yang D, saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Nah, jadi sepertinya yang D ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang E. Saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Nah, untuk yang E ini sepertinya juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D. Yaitu kata kuncinya ini ada di sini teman-teman. Adakah yang dapat kita lakukan bersama? Nah, jadi ini ada perbaikan dari guru teman-teman, yaitu ada inisiatif dari guru bagaimana supaya siswa ini bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang D.
Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.